Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video ketiga dari program kerja Ngopi KBM. Pada kesempatan kali ini, program Ngopi KBM mengangkat tema terkait cerita di balik profesi dosen. Nah, pada Ngopi KBM kali ini kita kedatangan narasumber yang kece banget. Yaitu ada Bapak Denny Agus Setiono selaku dosen serta alumni PWK FTUB tahun 2004 dan Ibu Wulan Dwi Purnamasari selaku dosen serta alumni PWK FTUB tahun 2006. Dan juga tentunya Ngopi KBM kita kali ini akan dipandu oleh moderator tampan kita yaitu Mas Resa dari PWK Angkatan 2018. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami mau mengingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Ngopi KBM lainnya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat sore. Sore-sore mendung ini enak nih banget nih kita ngobrol-ngobrol santai. Aduh, ngobrol-ngobrol asik bersama narasumber-narasumber kita yang tentunya sudah dikenal banget nih sama teman-teman semua yang di sini yang hadir. Jadi teman-teman di sini nanti bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol, berinteraksi, tapi lewat kolom chat ya. Kalau nanti teman-teman di sini harus jangan mengaktifkan kamera sama mengaktifkan mikrofonnya karena harus fokus nih sama pembicaranya siapa aja. Oke, informasi. Jadi, hari ini adalah acara Ngopi KBM edisi ketiga, di mana Ngopi KBM merupakan sebuah program kerja dari Departemen Internal, HMPWK UB, yang bertujuan untuk menyatukan kembali nih mahasiswa serta KBM PWK UB untuk saling mengenal satu sama lain lagi, saling mengingat siapa sih KBM-nya, siapa sih keluarga kita. Disinilah tempatnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik dong di setiap episodenya. Oh iya, teman-teman yang kelewat nih episode Ngopi KBM episode 1 sama 2 boleh sekalian dilihat di channel YouTube-nya HMPWK. Bisa dilihat tuh udah ada video yang udah diposting 2 video Ngopi KBM sebelumnya. Oke. Sekarang kan pasti teman-teman penasaran nih, siapa sih narasumbernya? Apa sih temanya pada kegiatan hari ini? Untuk temanya, penasaran ya? Untuk temanya pada kegiatan hari ini itu cerita di balik profesi seorang dosen. Nggak serem kok cerita hari ini, ngobrol-ngobrolnya nggak serem, kita santai-santai aja, cuma saya lebay sedikit lah ngomongnya. Jadi untuk hari ini, narasumbernya nih, informasi, beliau berdua sudah sekarang menjadi dosen pembimbing saya, dan sudah pernah menjadi dosen pembimbing saya di studio sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita panggilkan untuk narasumber yang pertama. Beliau merupakan alumni PWK UB, angkatan berapa nih teman-teman? Angkatan 2004, dan sekarang beliau sudah menjadi dosen juga di PWK UB juga ya. Baiklah, kita sambut dengan meriah nih Pak Denny Agus. Selamat datang Pak Denny. Selamat sore, terima kasih. Halo Pak Denny. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Di Malang ya Pak ya sekarang ya? Kenapa Zah? Gak apa-apa sih Pak, tanya aja kalian posisinya di mana? Nanti saya share deh kalau penasaran ya. Aduh, ya boleh deh Pak, Sherlock aja nanti saya ke sana deh. Ya jelas tuh ya. Ya, oke. Makasih ya Pak udah datang hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Pak Denny, mohon maaf suaranya kurang kenceng nih Pak. Gak denger teman-teman yang kurang keras ya? Iya. Ini sudah keras belum? Udah. Oke. Saya harus pegang ini terus. Ini gara-gara Riko ini. Oke. Saya harus pegang mic sore. Oke Pak, saya mau panggil narasumber yang kedua nih Pak. Jadi,
narasumber kita yang kedua nih merupakan alumni PWKUB juga. Beliau merupakan alumni PWKUB angkatan 2006. Dan sekarang beliau juga menjadi seorang dosen nih di PWKUB. Oke, teman-teman semua, kita panggil dengan meriah. Dengan tepuk tangan yang meriah nih. Halo Bu Wulan, selamat sore Bu Wulan. Halo Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Wulan? Ya kalau saya sumringah begini, kalau misalkan dilihat dari postur tubuh gitu ya membesar, berarti saya bahagia gitu ya Reza ya. Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah dong. iya. Iya, sehat gitu kita ya, harus sehat dong. Ini teman-teman di kolom chat sudah pada kangen nih Bu sama Bu Wulan sama Pak Denny nih. Nanti teman-teman boleh ntar kasih pertanyaan atau saran atau tanggapan nih di kolom chat. Nanti saya bacain nih. Yang beruntung dapat giveaway kan ya? Boleh kan Bu? Dapat apa? Dapat giveaway dari Bu Wulan atau Pak Denny. Oh iya. Nilai lah ya nantinya gampang. Mau nilai berapa sih? Oke. Jadi Bu, di sini kan temanya profesi di balik seorang cerita di balik seorang profesi seorang dosen nih Pak dan Bu Wulan. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrolnya tentang dosen itu kalau di kampus itu gimana, khususnya di PWK gimana. Terus juga kan Pak Denny sama Bu Wulan ini merupakan alumni dari PWK nih. Jadi ntar boleh kita cerita bareng gimana sih PWK dulu dan sekarang apa saja perbedaannya. Aduh, pasti penasaran semua tuh. Jadi yang pertama gini deh, pengen tanya deh Pak Denny sama Bu Wulan. Kalau menurut Bapak sama Ibu selama dari dulu menjadi mahasiswa, sekarang menjadi dosen di PWKUB, perubahannya apa sih Pak sama Ibu Wulan yang dirasakan? Waktu jadi mahasiswa gimana, waktu jadi dosen itu gimana, khususnya di PWKUB? Boleh siapa dulu nih yang mau? Wulan dulu, silakan Wulan. Oh ya Pak Denny loh. Kalau kami tuh disuruh siapa duluan saling lempar, tunjuk aja siapa duluan gitu. Wulan dulu. Ya. Wulan deh Bu Wulan. Kenapa jadi saya duluan ya? Lo kan gender partisip. Main gender. Oke, berarti itu pertanyaan buat saya ya pertama ya. Jangan dicontek Pak Denny ya, nanti ya, tolong. Ya, oke. Jadi kalau ditanya perbedaan saya ketika saya mahasiswa dan sekarang menjadi dosen gitu. Pertama yang berbeda pastinya adalah status di KTP gitu ya. Kalau dulu kan pelajar mahasiswa gitu kan ya, sekarang jadi pegawai atau dosen gitu kan di KTP-nya. Itu pertama ada perbedaan yang paling dasar. Gitu. Kalau dilihat dari gedung nggak ada yang berbeda, sama aja dari dulu sampai sekarang ya. Saya dan Anda sama-sama menempati gedung yang sama gitu. Hanya mungkin suasananya berbeda. Kalau saya bisa cerita sedikit gitu, gimana sih? Mungkin ada yang penasaran sih. Kok jadi saya sedikit ada yang ada jadi MC ya Reza, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan penasaran Bu Wulan dulu angkatan 2006 itu jadi mahasiswa kayak gimana gitu ya. Sama kayak Anda semua gitu. Saya masih ketika jadi mahasiswa itu tipikal mahasiswa yang suka berebut bangku ketika ujian ataupun kuliah gitu ya. Kalau ujian rebutan bangku itu kan menentukan prestasi gitu kan ya. Kalau pas kuliah rebutan bangku juga karena menentukan keselamatan dan keamanan Anda nanti dari pertanyaan dosen biasanya kayak gitu ya. Jadi ada dulu di angkatan kami itu 2 bangku terdepan sama 2 bangku terbelakang itu biasanya jarang kita saya khususnya ya menempati bangku itu karena kemungkinan dipilih untuk bertanya itu besar gitu ya, atau disuruh jawab itu besar gitu. Jadi saya menghindari bangku-bangku itu. Dan biasanya karena dulu saya itu satu angkatan sekitar berapa ya, 80-an kayaknya ya, dan hanya terbagi 2 kelas ya, 2 kelas aja. Kalau Anda kan sekarang kelasnya disekat nih, jadi agak kecil gitu ya, paling satu kelas 30. Kalau kami tuh bisa dalam satu kelas tuh satu angkatan tuh bisa, dan sering banget digabung. Karena waktu itu posisinya banyak dosen yang sedang sekolah, sehingga tenaga pengajar pada saat itu juga terbatas, sehingga banyak kelas yang akhirnya digabung bersamaan lah kami satu angkatan. Jadi kelasnya rame gitu ya, udah pilih bangku tengah-tengah yang kubu paling rame itu adalah bangku yang paling saya senangi biasanya kayak gitu sih. Jadi zaman mahasiswa juga hampir sama kondisinya dengan Anda gitu ya, saya zaman mahasiswa gitu. Kemudian
eh, apa lagi ya perbedaannya ketika mahasiswa sama kalau gini ya, kalau misalkan ditanya secara pribadi apa yang saya rasa perbedaannya dari kuliah dan sekarang berprofesi sebagai dosen. Menurut saya sih apa namanya secara eh, psikologi seseorang bertambah usia, eh, apa pekerjaan berbeda, kemudian lingkungan berbeda, itu pastinya akan merubah psikologi seseorang, itu sudah pasti, itu saya nggak perlu omongkan. Yang berbeda lagi pastinya adalah tanggung jawab ya. Kalau dulu saya jadi mahasiswa, saya itu beasiswa mandiri, artinya yang bayarin orang tua saya gitu ya. Jadi saya itu tanggung jawabnya pas zaman kuliah ya saya rasa ke diri saya sendiri dan ke orang tua gitu. Nah, ketika sekarang sudah bekerja, ada tanggung jawab yang lebih luas yang saya rasakan. Tanggung jawab saya itu ya ke Anda, mahasiswa-mahasiswa yang setiap hari bertemu dengan saya, itu jadi tanggung jawab saya di sini gitu. Memastikan Anda berada pada koridor yang tepat, lulus tepat waktu, itu kan tanggung jawab salah satunya adalah profesi dosen gitu. Itu tanggung jawab kami. Kemudian tanggung jawab secara tidak langsung adalah kepada orang tua Anda yang mengharapkan nih anaknya lulus tepat waktu, itu juga tanggung jawab kami karena kami di sini sebagai orang tua Anda gitu. Kemudian tanggung jawab yang lain, nah gini, ini yang perlu saya ceritakan sedikit. Berapa menit saya Reza? Boleh cerita? Boleh, oh, boleh. Boleh. Makasih ya. Oke, jadi ini saya cerita sih kalau misalkan nih Pak Denny nggak bisa ngasih asistensi gitu karena Pak Denny kesannya sibuk banget gitu ya. Jadi sebenarnya profesi dosen itu tidak hanya mengajar, itu yang perlu saya garis bawahi gitu. Karena kita ada istilahnya tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi ada 3 tanggung jawab kami. Pertama itu pendidikan, berarti ngajar memberikan materi kepada mahasiswa, itu salah satu tanggung jawab yang harus kami lakukan gitu. Kemudian tanggung jawab kedua adalah pastinya memperkaya ilmu pengetahuan di bidang PWK dalam wujud publikasi ilmiah gitu ya, meneliti, kemudian publish jurnal gitu ya, itu kan tanggung jawab kami di bidang penelitian. Nah, tanggung jawab selanjutnya adalah mengaplikasikan ilmu kami ke masyarakat, paling tidaklah di lingkungan sekitar kami dalam wujud pengabdian masyarakat. Gitu. Jadi itu adalah beberapa dari banyak hal yang dilakukan oleh profesi dosen gitu. Profesi lainnya adalah kegiatan lainnya adalah tanggung jawab untuk institusi kami. Berarti dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan, organisasi atau apa gitu yang dibuat oleh kampus dan jurusan itu juga menjadi tanggung jawab yang harus kami ikuti gitu. Sehingga mohon maaf bagi adik-adik di sini yang misalkan terhalang asistensi, kok bisa sebulan saya tidak dikoreksi Bu, Pak ya, ngapain aja gitu kan ya. Berarti itu karena ada hal-hal yang mungkin saat itu memang urgent dan harus kami lakukan gitu. Begitu ceritanya mungkin Reza ya perbedaan zaman. Kalau yang lainnya menurut saya hampir sama, deadline, begadang gitu ya, sampai sekarang kita juga masih gitu begadang walaupun ciri khas, Bu, ciri khas. Iya, ciri khas, dan itu berguna banget gitu ya, sekarang tuh berguna banget bukan masalah ilmu pengetahuan di PBK-nya, tapi soft skill kita terasa, itu saya anggap soft skill ya, kebiasaan begadang, ngopi, kemudian kebiasaan dikejar deadline gitu ya, SKS ya, sistem kebut semalam gitu belajarnya, itu sampai sekarang tuh masih berguna gitu. Kita jadi kayak multitasking gitu kalau di PWK. Saya ya harus gerak cepat nih Bu kalau di PWK itu. Oh iya, betul berpikir cepat tapi harus tepat gitu. Iyalah, harus Bu. Gitu kayaknya cerita saya sedikit Reza. Oke, kita beralih ke Pak Denny. Pak Denny baca. Kenapa? Kita sekarang itu kan dari sisi 2006 ya, sekarang yang agak sedikit senior dari saya gitu ya. Mungkin dari Pak Denny, gimana ceritanya gimana Pak? Ada yang berbeda kah atau gimana Pak? Boleh Pak Denny. Oh enggak, sama aja ya. Beda kita cuma selisih. Oh kita seangkatan ya? Bulan ya? Oh ya, saya lupa kan kita seangkatan. Mohon maaf beda angkatan. Ya, Assalamualaikum. Jadi kalau 2004, 16 tahun yang lalu ya ternyata. Kalau perbedaannya jelas berbeda ya. Artinya bahwa sekarang sama dulu itu bedanya banyak. Kalau dulu mungkin Anda tahu kuliah itu pakai UHP ya. UHP tahu? Enggak tahu Pak, itu apa? UHP itu semacam alat
di mana itu materinya itu ditulis tangan, kemudian gimana ya? Kamu nanti Proyeksikan. Pakai diproyeksikan ke tembok. kertas bening itu loh. Pakai apa ya? Iya, kertas mika. Ya, kertas mika ditulis itu nanti. Kertas mika transparan. Nah, itu yang kemudian kita salin gitu ya. Nggak pakai PowerPoint. Kalau PowerPoint kan cuma sekarang. Tahu dulu nggak ada PowerPoint, jarang sekali. Ya. Kelas juga cuma satu lantai, di lantai 3, lantai 2 untuk arsitek, lantai 1 untuk pengairan. Kan pas kan, tutup. Dulu bulan juga sama kan ya? Saya cuma 1 tahun kayaknya. Sisanya sudah lantai 3 sama lantai 2. Itu sudah di GBT. Sudah diwarisi yang. Ya. Jadi kalau dulu ya susah. Kalau zaman sekarang sih tidak ada masalah. Karena zaman sekarang mau WA dosennya tidak ada masalah, mau apapun itu sebenarnya mudah gitu ya. Kalau dulu mudah atau enggak itu ya tergantung pada iman dan kekuatan mahasiswanya gitu ya. Pakai HP, fotokopi juga sulit dan sebagainya. Nah itu yang kemudian membuat kalau katanya bulan yang terakhir itu zaman kita mahasiswa itu seperti modal kita gitu ya untuk bekerja sekarang. Katanya itu dosen itu kalau dulu kami bilang mahasiswa itu dosen itu sok sibuk gitu ya. Betul kan Bu Wulan? Dosen itu sibuk sekali sih ditemui sangat sulit. Tapi kalau ketemu Pak Budi sulit, siapa sulit gitu ya. Sekarang kita merasakan gitu ya. Kita nggak mau sok sulit. Tapi terkadang apa ya? Kadang tangan itu cuma 2, otaknya cuma 1 gitu ya. Semuanya diminta sekarang selesai. Yang itu kemudian kalau saya dengan Bu Wulan itu merasakan memang bagi waktunya akan jauh lebih sulit jadi dosen. Okay. Banyak yang kemudian harus diatur, diolah. Apa ya? Kalau jadi dosen sih sebenarnya Bu Wulan ini senior saya. Karena Bu Wulan lebih masuk duluan daripada saya. Selisih berapa tahun ya? Enggak usah. Setengah tahun. Iya. Jadi dulu saya yang ngospek bulan, sekarang saya yang diospek bulan gitu ya. Dan disuruh-suruh sama bulan sebenarnya. Jadi begitu. Apalagi ya? Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kalau suasana-suasana di kampus Pak ada yang berubah nggak Pak? Selain tadi yang tadi bagi ruangan dengan arsitek ya? Iya, arsitek sama pengairan kalau saya. Kalau suasananya gimana Pak? Ada yang berubah? Apakah skala lebih mencekam? Suasananya sama. Berubah. Banyak berubahnya. Nah, tapi koridornya sama kan? Sama, kalau jalannya begini doang gitu. Koridornya sama. Nggak berubah. Kalau dulu, kalau nunggu dosen atau nunggu kelas itu ya kayak, apa itu namanya? Gembel gitu ya. Duduk di sepanjang koridor gitu ya. Penuh itu koridor. Nggak ada kursi. Tetap di tangga-tangga juga duduk di situ ya Pak? Nunggu dosen. Anak arsitek itu cantik-cantik. Waduh. Kalau pengairan sih biasa kayak PWK ya. Kalau arsitek itu bisa lah buat mata gitu. Cantik kok Pak PWK Pak, juga terkenal nih PWK nih. Ya banyak perempuannya sih dari dulu kalau PWK sama arsitek itu. Banyak sih yang. Tapi angkatan saya, banyak. Dari 50 itu perempuannya 30. Lakinya 20. Banyak kan? Ya, banyak. Dan saya dari sisi perempuan itu ngerasa karena lebih banyak perempuannya ya, jadi perempuan di PWK itu harus yang perkasa gitu, harus yang tough gitu. Jadi kalau dulu kan kami kayak studio itu kan terbatas ya dananya waktu itu. Waktu itu ingat banget ke Madiun atau ke Jogja gitu studio kami gitu. Nyewa truk itu nggak bisa nampung semua kendaraan, semua motor gitu, semua motor kelompok-kelompok. Akhirnya harus ada motor yang dibawa oleh
beberapa orang gitu, dan ternyata pas dihitung jumlah lakinya itu tetap banyakan motornya gitu daripada jumlah laki-lakinya. Itu tetap kan berarti motornya nggak mungkin kan disuruh jalan sendiri gitu kan ya. Ya otomatis perempuan-perempuan lah yang merasa sanggup untuk membawa motor dari Malang, Madiun, PP dan Malang, Jogja pada saat itu. Harus strong nih, Bu. Oh iya, harus pasti. Ya, strong sekali bulan itu. Bukan, maksudnya perempuan-perempuan di PWK itu pastinya gitu. Oh iya. Oh, benar. Ya. Ini dari teman-teman nih, Pak, tadi Hugo nih, Pak. Mojo udah eksis nggak sih dari tahun 2004 atau 2006? Aduh. Warung Mojo. Warung Mojo di belakang. Oh, ibu bukan di Mojo, enggak ada kayaknya ya? Yang ada, enggak ada. Adanya yang eksis itu adalah Warung Rizky. Wah, betul. Dari zaman lama. Itu legend. Ya, itu legend. Dari angkatan 2000 kalau nggak salah Warung Rizky itu. Dulu trio. Rizky, Lestari, sama keluarga. Ya enggak? Ya, betul-betul. Trio warung. Rizky, kita dulu senang banget duduk-duduk di tangga-tangganya dulu. Sambil nunggu kuliah gitu. Sering duduk situ. Oke, untuk selanjutnya nih. Tadi kan pasti kan udah banyak perubahan antara jadi mahasiswa dan juga jadi dosen. Menurut Pak Denny sama Bu Wulan, apa sih suka dukanya jadi dosen di PWKUB? Aduh, pasti banyak dong sukanya, lebih banyak sukanya pastinya kan daripada dukanya, Pak. Betul. Boleh diceritain nih dari Pak Denny deh. Pak Denny dulu boleh. Loh, kok saya? Gimana Pak? Gimana? Apa ya? Lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Iya. Sukanya apa ya? Saya nggak bisa bayangin gitu ya. Saya dulu nggak kebayang jadi dosen. Nggak tahu kalau bulan. Kalau saya enggak. Ya. Jadi dosen itu ya begitu saja jadi dosen. Artinya apa ya? Tiba-tiba ada jalan saja kemudian yang membuat saya itu jadi dosen dan saya kemudian secara terpaksa dan memaksa diri menjadi dosen di PWK Brawijaya. Kalau dulu nggak banyak yang saya kenal sebenarnya. Jadi dosen pun itu apa ya? Sukanya itu ngomong mungkin ya. Suka ngomong, suka bercerita gitu ya. Kalau nggak sukanya lebih banyak sebenarnya. Gimana Pak? Saya nggak sukanya lebih banyak. Lebih banyak. Dukanya. Nggak, sebenarnya bukan duka ya. Artinya apa yang kemudian dulu saya rasakan sebagai mahasiswa, mencela dosen. Dosen itu seperti ini, ternyata itu balik ke saya sendiri gitu ya. Ternyata memang dulu Bapak ini nggak bisa ini karena ini. Dulu nggak bisa ini ya karena ini. Ya tahunya pas posisinya saya menjadi seperti beliau-beliaunya. Ya, baru menyadari bahwa ternyata memang jadi dosen itu nggak hanya ngajar. Jadi dosen itu nggak hanya asistensi. Kemudian jadi dosen itu nggak hanya ini dan ini gitu. Tahunya dulu ya kemana sih? Disuruh nungguin jam 7 sampai jam 5 nggak ada gitu ya. Saya dulu pernah gitu ya disuruh nunggu Pak Budi dari jam 5 sampai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nggak ketemu gitu ya. Lalu bagi saya, marah sekali gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata itu juga terjadi pada saya. Yang terjadi adalah, saya merasa bersalah sekali. Dan sudah janjian, tapi nggak bisa. Sudah janjian ini, tapi nggak bisa. Itu saya merasa bersalah gitu ya. Tapi apa boleh buat gitu ya. Karena memang kondisinya seperti ini. Ini yang kemudian membuat ya aspek dukanya ini jadi lebih banyak daripada sukanya gitu ya. Tapi kalau sukanya ya banyak. Dan mungkin saya akan mengamini apapun yang kemudian Bu Wulan bilang suka kalau jadi dosen. Sama sebenarnya. Karena kita berada pada posisi yang mirip-mirip sebenarnya. Kelasnya sama, timnya sama. Kalau ada tim A, saya ketua, Bu Wulan sekretarisnya, Bu Wulan ketuanya, saya anggotanya. Pokoknya itu aja yang diputar-putar. Nah, kemudian pengalaman kami ya mirip-mirip gitu. Itu saja yang bisa. Oke. Kalau dari Bu Wulan gimana Bu ceritanya terkait
suka duka selama menjadi dosen, khususnya di PWKUB ya Bu ya. Gimana Hmm. Bu? Yang tadi Suka kata lebih duka. banyak sukanya. Saya bingung kalau suruh ngomong suka duka gitu, kayaknya kesannya saya sudah lama banget gitu jadi dosen, sampai ini kan baru lah termasuk di sini gitu ya. Mungkin cerita pengalaman aja kali ya, maksudnya apa namanya, apa yang dirasain gitu selama di PWK. Pertama kali saya itu di di websitenya UB kemudian diterima menjadi dosen, pertama kali yang saya pikirkan gimana cara saya berinteraksi dengan yang dulunya dosen sekarang jadi kolega saya. Itu pertama kali yang saya pikirkan. Susah karena beliau-beliau yang saat ini menjadi partner kerja kami itu adalah dosen-dosen yang kami segani pada saat kami kuliah, sampai sekarang pun masih gitu. Dan harus berinteraksi dengan beliau yang sudah punya apa namanya, gambaran di mahasiswa pada saat kami kuliah itu seperti sosok itu ya, disegani tadi gitu. Agak susah beradaptasi awalnya. Saya itu dulu sebulanan lebih lah ya baru bisa membaur tuh karena sayanya nggak pede gitu, nggak pede di awal tuh, nggak pede gimana caranya gitu bisa berkomunikasi dengan beliau, tapi tetap ada santun gitu, karena kami tetaplah, maksudnya beliau-beliau itu tetap adalah guru kami sampai kapanpun gitu. Dan akhirnya karena memang di PWK, mungkin Anda semua sekarang ngerasain ya, keluarga besar PWK itu baik itu di lingkup dosen, kemudian kajur, sekjur dan sebagainya, itu sangat terbuka dengan semua keluarga PWK gitu kan. Jadinya dari situ mungkin saya pribadi adaptasinya ya sebulan itu aja, sisanya ya sudah membaur seperti teman bekerja biasa, tapi tetap kami ada nilai yang harus kami pegang gitu ketika berkomunikasi dengan beliau-beliau, dan itu nggak bisa kami sama ratakan ketika kami dengan teman saya sama Pak Denny gitu ya, ngomongnya ya biasa aja, beda 2 tahun aja gitu. Kalau sama beliau-beliau lebih senior pastinya akan berbeda gitu kan, apa namanya, misalkan cara kami berkomunikasi. Itu sih kalau yang di pengalaman pertama. Sisanya senang ketemu Anda. Saya kayaknya normatif banget ya, senang ketemu Anda gitu ya. Semua, karena gini, setiap tahun kayak saya merasa awet muda gitu ya. Iya, lo bener. Jadi setiap tahun ketemu orang baru gitu kan ya, selalu ada maba gitu. Nah, senangnya sih ketemu, ngelihat proses kayak Reza gini. Seingat saya Reza itu dulu masih maba gitu. Sekarang sudah sosoknya berbeda. Jadi saya melihat transformasi, karena saya itu minatnya di bidang perilaku spasial gitu ya, melihat sosok-sosok anak-anak gitu ya. Saya nggak hafal nama gitu. Saya yang inget tuh orangnya gitu. Kalau nama sudah nggak ngeh saya kalau nama gitu. Tapi kan saya lihat, Reza dulu masih maba itu masih kayak polos gitu kan ya. Anak-anak 2018 kayaknya 2 tahun lalu tuh masih polos banget gitu ya. Sekarang itu sudah berubah menjadi seseorang yang berbeda gitu. Jadi ngelihat Anda berubah, apalagi sampai lulus gitu. Nah, bukan duka sih, pengalaman yang agak sedikit berat itu ya kalau sudah ada dari Anda semua yang apa namanya, ini saya diceritakan, tapi saya juga ada sih pengalaman yang bimbingan saya yang lulusnya mepet-mepet gitu akhirnya semua berpikir bagaimana cara bisa meluluskan gitu kan ya, meluluskan Anda yang mepet-mepet tadi. Itu salah satu dukanya, karena ya harapan orang tua Anda kan Anda lulus gitu ya tepat waktu, kalau bisa pokoknya lulus saja, tidak lebih dari waktu yang ditentukan. Dan itu tadi yang saya bilang, kembali ke tanggung jawab kami gitu, bagaimana membawa Anda ke dalam koridor lulus itu, entah itu tepat waktu atau sampai batas akhir ya harus kami selesaikan gitu, membimbing Anda sampai gitu sih kalau pengalaman selama saya rasain jadi dosen gitu ya. Pokoknya intinya ketemu. Kalau suka ngomong, kalau katanya Pak Denny mungkin bulan itu dari dulu pengen jadi dosen, nah juga sih. Saya itu kepikiran jadi dosen tuh pas saya semester 8. Ya semester 8 ya, justru skripsi itu baru ngerti setelah saya bingung gitu, saya lulus terus ngapain gitu kayak. Itu ada pertanyaan yang ada di benak saya pada saat itu gitu. Itu sebenarnya kalau katanya Pak Denny ada jalan gitu ya, ternyata mengarahkan kami ke sana, ya udah berada pada posisi sekarang gitu. Yang kami rasain jadi dosen. Begitu. Oke deh teman-teman, mungkin banyak yang bertanya nih Bu. Jadi dosen itu kan tadi Bu Wulan sama Pak Denny bilang pasti ada mengasihkan dan juga ada yang ya terkadang sedih lah atau gimana gitu. Dan teman-teman pasti ada yang tanya, kalau jadi dosen prosesnya panjang nggak sih Bu untuk menjadi seorang dosen gitu Bu? Dari seorang mahasiswa biasa menjadi seorang dosen itu prosesnya panjang nggak sih Bu?
panjang ya, harus lulus paling enggak dulu ya Reza. Itu pertama gitu ya. Iya. Iya benar-benar kan ya, harus lulus gitu. Prosesnya Terus mungkin pertama lulus. ada ketentuan khususnya kah, Bu? Kayak biar jadi dosen itu biar gimana? Syarat-syaratnya kah gimana? Iya, Jadi kalau calon yang dosen itu. iya, kalau yang nanti ini di antara peserta ini besok yang pengen jadi dosen gitu, saya pribadi bingung kalau jelasin gimana kiat-kiat untuk jadi dosen. Wong saya juga dulunya itu enggak kepikiran gitu ya jadi dosen karena ya menurut saya dulu ngajar itu baik itu guru atau dosen tuh bakat. Dulu saya mikirnya tuh gitu. Dan saya tuh enggak punya bakat itu gitu loh. Cuma punya ngomong pun itu pertama kali A, I, U, E, O gitu di depan mahasiswa gitu pertama kali gitu. Pernah sih ngeblank gitu ya, terus apa yang saya bilang gitu kan, pernah banget gitu. Nah, terus apa yang harus ditempuh? Pertama proses administrasinya harus diselesaikan kayaknya ya, mulai dari 1, S2 gitu kan ya. Kan ada minimal IPK gitu kan ya. Itu kan sudah syarat-syarat khusus gitu. Kalau syarat selanjutnya gimana bisa jadi dosen? Apa ya Pak Desi, saya kan bingung gitu. Mungkin minta doa orang tua yang paling banyak gitu kali ya. Itu mungkin salah satunya gitu. Ya memperkaya diri aja dengan ilmu-ilmu yang baru, kan ilmunya terus update gitu ya. Jadi memperkaya diri aja, menambah wawasan aja gitu. Mau jadi apapun Anda menjadi dosen kayak apa tetap kan harus memperkaya diri. Iya, mungkin dari Pak Denny gimana Pak tanggapannya Pak kalau mau jadi dosen itu harus gimana sih? Nggak ada kiat khusus beneran. Kalau ditanya loh, kok 5 bulan itu sama? Nggak ada. Ya pokoknya lulus S2 saja dulu gitu. Terus kemudian ada pengumuman, daftar, diterima. Entar di sini, gitu ya. Oh, menjadi sekarang ini bukan proses yang cepat, ya lama sekali. Ya nggak lama sih sebenarnya. Saya sama bulan sekitar 6 tahunan ya Bu ya. 6 tahun lebih lah sekarang. Nah, lebih lama lagi senior kami, gitu ya. Lebih lama lagi senior kami, dan kami pun merasakan 6 tahun ini tuh ya banyak hal yang berubah. Artinya belajar itu setiap waktu, setiap tahun, setiap jam, gitu ya. Dulu kami ketemunya bukan Anda, kakak kelas Anda. Sekarang ketemunya Reza. Sebelumnya ketemunya Riko, Fajri, dan kawan-kawan. Sebelumnya lagi ketemunya siapa. Nah, setiap tahun selalu ketemu dengan orang yang beda. Setiap tahun pula kita harus melepas orang yang berbeda. Gitu ya. Dan tadi kan, bukan tidak mungkin proses itu mudah. Kebanyakan sulit. Gitu kan Bulan ya? Hanya mahasiswa itu yang selama proses smooth, kemudian ternyata di akhir skripsi tidak smooth. Banyak yang seperti itu. Dan orang-orang yang kami kenal sepanjang waktu, itu juga banyak. Artinya, apa yang kemudian terjadi adalah, ya kami belajar dengan kondisi yang seperti itu. Kami belajar dengan banyak orang. Bukan terkadang, seringkali Anda berpikir bahwa bagaimana sih kalau diasistensiin sama Bulan, sama Pak Denny gitu ya. Seringkali kan gitu. Saya takut di asistensi Bulan sama Pak Denny itu akan seperti ini. Dibimbing Pak Bulan sama Pak Denny akan seperti ini. Tapi yang terjadi adalah seringkali kami itu yang menyesuaikan kalian. Setiap kemampuan orang itu tidak sama. Cara ngomong orang itu kadang ada yang gampang nangkep, ada yang enggak. Ada yang kemudian waktu di perkuliahan diam, ternyata lulusnya, skripsinya cepat. Ada yang seperti itu. Ada yang di perkuliahan ngomong aja, kayak Riko gitu, tapi ternyata di skripsinya nggak selesai-selesai. Ada yang seperti itu. Nah, itu membuat kita sampai tadi juga terus belajar. Jadi, itulah yang kemudian, kalau kembali ke awal tadi, ini yang hal yang kita senangi. Kita juga pembelajar gitu ya. Jadi kalau Bulan sekarang kok keren ya, Pak Denny sekarang kok keren ya, itu kan juga proses. Dulu mungkin di awal-awal kita unyu-unyu gitu ya, tapi sekarang lama-kelamaan nggak pernah kayaknya ya. Oh enggak ya, nggak pernah unyu-unyu ya Bu ya? Nggak pernah. Iya, jadi ya apa yang kemudian kalian lihat sekarang ini, ya proses dari 5 tahun, 4 tahun ke belakang. Bukan karena
dulu waktu masuk itu kita high quality, enggak juga. Kalau saya sih mengatakan saya bukan orang yang quality-nya sangat bagus sekali, tapi karena saya ada di posisi sekarang karena proses yang kemudian sudah kami lalui sepanjang ini, gitu ya. Karena biasanya itu juga bukan komputer yang kemudian high spesifikasinya bagus, support dan sebagainya. Kita berada posisi seperti ini, kondisi seperti ini karena sudah belajar lama dan tentunya lebih lama daripada kalian. Gitu. Ini Pak, ada tanggapan dari Mas Fajri. Syarat menjadi dosen yaitu sabar menghadapi mahasiswa. Benar nggak Pak? Benar gimana Bu? Sabar menghadapi mahasiswa. Ya mungkin sama-sama pengertian ya, sama-sama sabar gitu. Anda menghadapi kami gitu, email kok nggak dibalas-balas gitu ya, udah ngirim kapan gitu. Kalau WA aja cepet gitu balasnya. Tapi giliran Bu sudah dikoreksi belum gitu ya. Sabar juga ya. Jadi Anda menghadapi kami sabar, kami menghadapi Anda ya juga sabar. Jadi sama-sama saling mengerti aja sih. Kalau saya sih itu gimana antara saya, misalnya antara kami dosen dengan Anda ya saling mengerti, saling memahami gitu. Itu sih kalau saya. Iya. Contoh nih Pak Denny. Sama. Kalau suruh sabar, ini sudah sabar saya sudah maksimal. Tentunya gini loh ya, kadar sabar saya dengan bulan dengan dosen-dosen yang lain terus pasti berbeda gitu ya. Nggak mungkin sama. Sabar saya mungkin di skala 7, bulan di skala 10 gitu ya. Satu bulan daripada tapi ya saling memahami lah bahwa semuanya tidak bisa. Semuanya ada proses dan prosesnya harus dijalankan. Karena kalau saya mungkin kalau pengalaman saya itu seperti ini itu nggak mudah. Tahun berapa ya? Tapi aku itu kan berapa ya? Mohon maaf Pak, ini suaranya kurang keras Pak. Satria Agung itu kan berapa ya, lulusnya? Yang nggak lulus kemarin tuh 2019 ya? Tahun kemarin deh. Tahun kemarin ya? Ya, itu adalah salah satu kegagalan saya. Saya punya bimbingan yang nggak lulus, dan saya yang mengumumkan sendiri sebagai pengelola skripsi. Itu adalah salah satu kegagalan saya. Ya, kenapa? Karena proses kami yang nggak benar mungkin. Ya. Jadi untuk Anda sekalian selain sabar itu juga harus bisa menyelesaikan apa yang ada di kondisi sekarang. Ya. Kalau waktu normal sih Anda antri di depan ruangan kami bisa. Kami menjadwalkan bisa. Tapi sekarang kan nggak bisa seperti itu. Ya. Itu sih ya. Oke, pastinya dari Bapak Ibu dosen sendiri pasti memiliki pendapat yang berbeda terkait bagaimana cara menghadapi mahasiswa dan juga menghadapi lingkungan-lingkungan barunya dari dosen tadi yang sebelumnya jadi mahasiswa nih di PWK kan sudah menjadi dosen, pastinya berbeda antara Bu Wulan dan Pak Denny. Oke, pastinya Bu Wulan dan Pak Denny kan memiliki kegiatan lain di luar menjadi seorang dosen. Nah, gimana nih dari Bu Wulan dan Pak Denny cara membagi waktunya antara menjadi seorang dosen yang mengajar dan juga menjadi kesibukan lain seperti kegiatan-kegiatan lain di luar menjadi seorang dosen. Gimana? Dari Bu Wulan deh. Oke, ini kalau ditanya kesibukan lain ya, mungkin saya 4 tahun jadi dosen gitu sampai 2016 17 lah ya. Itu masih karena masih sendiri ya. Mohon maaf ini Pak Denny, ini kita cerita status jadinya ya. Jadinya kalau dulu masih sendiri itu kayaknya enggak terlalu apa ya kayaknya dijalanin aja selesai gitu waktu itu gitu, apapun aktivitas saya pada saat itu gitu. Bahkan dulu tuh saya ketika masih belum berkeluarga gitu ya, bisa di kampus tuh dari pagi gitu jam 7. Jadi kalau Anda mau kuliah ke 0 tuh saya bisa ladenin gitu ya. Sampai jam kadang maghrib gitu. Saya saling sama Pak Denny, Pak Taufik gitu ya di ruang baca gitu. Kenapa? Jam 9 malam kan? Iya, pernah sampai jam 9 gitu. Kalau ada kepanitiaan dulu itu pas ICPU gitu ya, atau apa kita bisa sampai jam 12 gitu. Tapi senang-senang aja gitu. Waktu itu nggak kerasa beban tuh nggak ada sama sekali gitu. Karena ya kita punya lingkungan pekerjaan yang juga enak.
saat itu ya, maksudnya sampai sekarang pun juga seperti itu. Jadi nggak ada masalah sampai saya di 2017 gitu. Nah, tapi agak berubah sedikit nih ketika saya sendiri sudah punya anak gitu ya. Ini saya cerita dari sisi dosen yang punya anak kecil dah gitu, ibu-ibu gitu ya. Jadi profesinya ibu rumah tangga sekaligus dosen. Kalau dulu sebelum pandemi, saya tuh profesinya dosen yang merangkap ibu rumah tangga. Nah, sekarang sejak pandemi kebalik nih. Sekarang ibu rumah tangga yang profesinya sebagai dosen karena kerjaannya dibawa ke rumah gitu kan. Nah, jadinya cara bagi waktunya pertama ya adaptasi juga sih. Saya waktu itu 3 bulan punya anak itu baru bisa benar-benar mengatur pola saya gitu. Jadi saya juga berkomitmen pastinya dengan keluarga saya pada saat itu, boleh bekerja, boleh berkarir gitu, tapi kan keluarga nggak boleh kita lupakan. Jadi saya jam 8 itu sudah ada di kampus gitu ya, melakukan aktivitas dosen apapun itu ya, mau asistensi, kuliah atau apa tuh. Sampai maksimal tuh jam 4 sore. Itu sudah yang maksimal saya bisa lakukan gitu selama di kampus. Nah, lepas itu jam 4 sore sampai jam 8 paginya lagi itu adalah saya untuk keluarga, untuk anak saya, untuk suami gitu ya. Jadinya kita sendiri yang harus bisa membagi waktu, membagi diri kita supaya semuanya itu berjalan beriringan. Kalau bisa sih pengennya kan seperti itu. Jadi saya sih bisa ceritanya kayak gitu ya untuk nanti kalau misalkan ini mbak-mbaknya yang mau berkarir sih nggak masalah, cuma jangan lupakan bahwa ada tanggung jawab juga yang harus Anda lakukan gitu di rumah. Nah, itu yang bisa Anda. Makanya saya biasanya kalau anak-anak WA malam gitu, saya balasnya itu pagi, atau Bu, saya sudah kirim email gitu. Waduh, saya nggak bisa nih kalau malam, saya bisa kerjakan itu di kampus besok pagi. Apalagi Sabtu dan Minggu, itu kalau ngirim berkas hari Jumat gitu ya, saya otomatis nggak baca gitu hari Sabtu Minggu, itu nggak mungkin. Saya bacanya bisanya hari Senin. Itu yang bisa saya lakukan gitu, karena saya ada dua kegiatan ya, satunya dosen, satunya adalah ibu rumah tangga. Sedangkan untuk pekerjaan lainnya ya, misalkan pekerjaan di luar proyek atau apa gitu ya, asistensi ya saya di jam 8 sampai jam 4 sore itu aja sebelum pandemi gitu ya, karena setelah pandemi siklusnya berbeda gitu. Itu sih Reza. Oke, kalau terkait ini Bu, ada proyek gitu kan pastinya juga sama-sama penting nih Bu, antara kepentingan yang sebelumnya menjadi dosen juga proyek-proyek tersebut. Gimana cara membagi waktunya gitu Bu? Dengan proyek ya? Iya. Dengan proyek. Nah ini karena saya kebanyakan kerjaannya sama Pak Denny ya proyeknya, jadi ya Pak Denny yang lebih banyak jawab gitu ya berkaitan sama proyek. Kalau proyek selama ini sebelum saya berkeluarga itu saya menerima apapun selama saya mampu gitu ya, maksudnya saya bisa itu saya lakukan gitu. Karena menyenangkan kan, proyek kan jalan-jalan, saya senang aja ngerasain jalan-jalan gitu kalau proyekan gitu kan ya. Tapi memang setelah berkeluarga saya batasi, karena saya memang pribadi saya yang membatasi gitu. Mungkin setiap orang caranya beda-beda gitu. Kalau saya bukan kita menolak rezeki, tapi kemampuan saya itu nggak bisa kalau semuanya saya ambil gitu kan, saya ada batasan gitu. Nah, sehingga saya ambil yang memang saya mampu. Nah, saya biasanya bilang sama yang kasih kerjaan, kalau misalkan di Malang aja atau masih area yang saya bisa PP, saya mungkin bisa saya lakukan gitu. Tapi kalau harus menginap atau apa, nah saya itu nggak bisa. Nah, itu saya komitmen itu yang saya komunikasikan dengan si pemberi pekerjaan di awal. Jadi nanti nggak di tengah jalan tiba-tiba saya nggak bisa hadir di presentasi atau apa gitu. Saya nggak bisa harus survei gitu. Saya nggak mau kayak gitu gitu. Jadi saya komunikasikan di awal. Terserah si pemberi pekerjaan mau nerusin sama saya apa enggak gitu. Kalau saya sih gitu di awal caranya. Karena saya memang ada yang saya harus lakukan selain itu. Gitu sih Reza. Oke. Kalau dari Pak Denny gimana Pak? Terkait cara pembagian waktu jadi seorang dosen dan juga kegiatan-kegiatan lain di luar dosennya Pak? Dari proyek dan sebagainya Pak. Nah ini sulit kalau cerita ya. Karena bagi waktunya saya ini kacau sekali gitu ya. Kalau bulan ceritanya karena status, mungkin karena saya umur gitu ya. Jadi kalau dulu, betul ya, sebelum berkepala 3 dan sesudah berkepala 3 itu berbeda. Nah itu diketawain Riko. Kira ngajar ya itu memang ya. Nanti walat gitu ya. Kalau dulu gitu ya, mau ngapain apapun, survei berapa hari itu bisa-bisa aja gitu ya. Karena waktu dan sebagainya itu ya masih lah memungkinkan. Kalau sekarang ya gitu ya. Kalau dulu sama seperti bulan. Dulu kami
panitiaan apa ya, Hataru, ICPU, bisa sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam di kampus itu ya. Terus jam 7 sudah ada di kampus lagi. Itu bisa. Iya. Itu dulu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Tapi sekarang nggak bisa. Bukan karena kemudian sudah tidak ada temannya, bukan. Karena kondisi fisik juga nggak memungkinkan juga gitu ya. Kalau terus diforsir, yang ada ya nggak bagus buat fisik gitu ya. Artinya sekarang lebih logis, lebih apa ya, lebih mikir mana yang kemudian priority, mana yang enggak. Itu kalau sekarang. Kalau terkait dengan kegiatan di luar, ya mungkin Reza ataupun sebagian yang ikut hari ini tahu lah ya. Saya nggak terlalu sibuk sebenarnya kegiatan di luar. Iya, Pak. Saya cuma menyuruh teman-teman saya lebih sibuk. Bulan, Pak Edi, Bu Nindya. Itu kalau bisa lebih sibuk daripada saya. Saya nggak mau mereka lebih keras daripada saya. Ya. Nah, bagi waktunya sulit. Tapi bagi waktunya ini sebenarnya sama kalau kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi pengurus himpunan, kemudian jadi mahasiswa biasa, kemudian kepanitiaan apapun. Multitasking itu memang penting. Ya. Artinya apa yang bisa dilakukan sekarang, gini, catatan gini nih ya. Karena saya juga masih single, artinya nggak ada keluarga, nggak ada yang kemudian dipikirkan banyak hal, ya saya bisa masih luas gitu ya. Tapi nanti entah kalau saya nikah bulan depan, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin akan Amin ada ya Allah. perubahan seperti bulan gitu ya. Untuk diamini saya ini. Nah, kalau sekarang sih masih fleksibel ya. Meskipun anak saya banyak, Reza tahu kan, anak saya ada berapa, banyak sekali, gitu ya. Itu yang kemudian saya pikirkan. Kalau anaknya bulan lucu-lucu, kecil-kecil, gitu ya, anak saya itu sudah gede-gede, gitu ya. Yang kemudian masih tetap perlu dibimbing, gitu ya. Nggak boleh anaknya sekarang yang kemudian hanya tiktokan. Waduh. Kan harus bekerja dengan baik, ya saya. Nah, itu yang kemudian bagi waktunya juga harus pas. Untungnya ini pandemi, jadi banyak kerjaan yang kemudian dibawa ke rumah sehingga bisa dikelola dengan baik. Ini untungnya, pandemi itu memberikan keuntungan. Tapi kalau pada saat normal, ini yang kemudian kadang kelimpungan. Kalau saya merasakan seperti itu, waktu 24 jam itu kurang. Kalau saya loh ya, tentunya gini, ya sama seperti bulan. Kalau dulu Sabtu Minggu kita jalan aja ya Bu ya. Ke kampus Sabtu Minggu masih oke, tapi sekarang enggak boleh Sabtu Minggu ke kampus itu. Haram hukumnya. Harus memanfaatkan waktu weekend nih Pak untuk istirahat kayaknya nih. Untuk jalan-jalan paling tidak bisa. Iya, jalan-jalan harus Pak. Oke, teman-teman nih kalau namanya mau tanya apapun, kalau kepo terkait dosen tuh gimana sih di PWK, boleh langsung tanya aja di kolom chat, dituliskan aja. Ntar saya bacain nih siapa-siapa yang pertanyaannya ntar bisa dibacain, nanti beruntung. Waduh, nanti bisa langsung dijawab sama Pak Denny dan Bu Wulan. Oke, untuk selanjutnya sekarang kan pandemi nih Pak. Pastinya banyak sekali perubahan, entah itu di akademiknya, sistem akademiknya, di kurikulum pasti juga berubah dari mana sajanya itu terkait sistem pembelajarannya tentunya. Menurut Pak Denny dan Bu Wulan, dengan adanya pandemi ini lebih mudah atau lebih sulit sih Pak dan Bu Wulan? Boleh? Dengan adanya pandemi ini nih. Silakan, boleh? Siapa duluan nih? Denny. Mau bercerita? Pak Denny, kan udah tadi saya. Lebih sulit. Iyalah pasti. Tidak lebih mudah, benar. Kalau saya lebih normal daripada masa pandemi. Betul Kak Bu? Membawa sesuatu yang dari normal ke pandemi itu prosesnya tidak mudah. Bagi kami itu struggling sekali ya, perjuangan sekali. Bagi saya, kemudian bagi teman-teman saya, kemudian bagi senior saya, ini sesuatu yang tidak mudah sampai sekarang. Kalau saya boleh bercerita, ya, karena selain adaptasi, menyesuaikan sistem, menyesuaikan materi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sulit.
Tapi kalau bagi mahasiswa, pasti komentarnya adalah, aduh gak enak ya, kuliahnya sambil Zoom atau kuliahnya pakai Google Class, cuma gini-gini aja. Itu sedih loh, mikirnya seperti itu. Kadang, makanya kalau saya nggak mau milih kelas itu pakai Google Class. Saya maunya pakai Zoom ataupun Google Meet, gitu ya. Kenapa? Membuat atau mengenerate mahasiswa agar mau aktif dan bertanya di kelas saja sulit. Apalagi yang tidak tatap muka, apalagi yang tidak terpantau, akan jauh lebih sulit. Gitu ya. Jadi itu saja membuat kita itu berjuang. Bagaimana sih caranya biar anak-anak nanya gitu ya? Apakah harus marah-marah terus nanya? Kan nggak mungkin. Dengan tulisan, marah-marah dengan tulisan nggak ngaruh. Apalagi kalau pesertanya ya Fajri, Biman, kayak gitu. Nggak ngaruh mereka. Kalau dimarahin secara langsung, itu efeknya, wah, keren itu. Ya, pressingnya kerasa kayak ospek gitu ya. Ya, itu sih dari saya ya. Kalau dari sudut pandang Bulan nih, gimana terkait perubahan dari yang offline menjadi online sekarang? Dari Bulan gimana, Bu? Oke, kalau saya sih selalu mengaitkan kalau karena ditanyanya sekarang ya, jadi ngaitinnya masih sama kondisi rumah. Saya susahnya itu ya selain kata Pak Denny dengan sistem yang baru kita perkuliahan PLM apa gitu ya, kita pun masih belajar itu tuh apa gitu ya sistem. Terus nanti kalau pas kuliah itu kan sering banget tuh nanya, apalagi seminggu Pak Denny ya, seminggu perkuliahan itu kami tuh bener bingung tuh ngurusin absennya. Kalau misalnya mahasiswa nanya, Bu ini kok nggak bisa absen? Nah, nanya siapa tuh saya itu kan bingung gitu kita. Apalagi gapura gitu ya. Iya, ada yang shadow-nya nggak bisa, gapuranya bisa gitu kayak saya gitu. Ini orang-orang teman-teman kok gapuranya bisa kan otomatis lah, kok saya nggak keluar gitu kan. Itu salah satu serunya, saya juga dukanya serunya deh ya pada saat online. Tapi ingat banget saya pas pertama-tama ada pandemi gitu kan, kita bulan Maret akhir itu ya mau April kan langsung berhenti total ya aktivitas, sama sekali nggak boleh ke kampus. Kalau sekarang kan saya mau kabur itu masih bisa lah di kampus karena kan di rumah biasanya ada back sound gitu. Kalau saya ada kegiatan di rumah online meeting biasanya ada back soundnya, ada yang berseliweran atau apa gitu, kecil gitu ya. Biasanya saya kaburnya ke kampus. Nah kalau sekarang bisa. Tapi kalau dulu banget itu pas pertama kali itu kan memang semua aktivitas tuh di rumah, kita nggak boleh kemana-mana. Pertama kali yang saya ingat adalah Pak Denny sampai marah ke saya sama Pak Nyoman pada saat itu. Ini kelas malam kok penuh gitu. Padahal kalau kelas itu kan sampai jam 4 gitu maksimal ya kalau kita kalau kita offline gitu. Saya karena memang tadi saya ceritain saya kan maksimal aktivitas tuh jam 4 tuh memang saya nemenin anak saya sampai jam 7 malam gitu kan. Akhirnya kelas itu banyak banget saya ganti ke malam. Untungnya itu adalah pertemuan saya di terakhir gitu. Jadi kurang 1 pertemuan, 2 pertemuan gitu di beberapa mata kuliah. Jadi nggak full. Jadi saya itu sudah selesai sebelum pandemi. Jadi ini cuma menghabiskan sisa pertemuan saya itu. Jadinya saya minta tolong koordinatornya, berkenankah kalian semua kalau saya ganti itu malam gitu. Udah langsung saya cup malam itu semua saya pakai kelas kalau misalkan ada perkuliahan saya. Serunya itu pernah jadi misal kelas tuh saya kan mulainya biasanya jam 8 gitu. Kadang sih pernah ada yang protes, Bu, ini waktu Indonesia bagian Barat sih enak jam 8. Waktu Indonesia, misalkan dia sudah di rumah gitu, waktu Indonesia bagian Timur udah jam 10 masuk kuliah gitu kan. Ya saya mau gimana, makanya saya bilang berkenan apa enggak. Kalau enggak berkenan ya sudah, saya berusaha untuk mencari jam pagi gitu. Karena ya tadi saling pengertian aja sih sebenarnya. Terus pernah juga itu jam 8 dan nunggu nih mahasiswanya lah, kok saya yang ketiduran. Jadi saya telat itu setengah jam, itu langsung bangun. Ya Allah, saya tuh ada kelas gitu. Itu pernah, itu sering. Jadi kita tuh nggak ngerasa capek atau tapi kan kalau ngelawanin anak itu tiba-tiba ketiduran gitu ya. Akhirnya pernah bablas setengah jam, itu sudah minta maaf aja sama mahasiswa, maaf ya, saya baru bisa itu setengah jam berikutnya karena ketiduran. Ya mau gimana gitu. Pernah juga kelas, saya ingat banget kelas angkatan 2009 kalau nggak salah itu. GPL pernah banget. Ada 2 kelas yang saya lakukan siang karena saya kasihan kalau malam gitu anak-anak, ya udah sih pakai siang aja gitu. Siang itu untungnya Google Classroom. Waktu itu kan memang saya banyak yang belum pakai Zoom ya. Yang lain masih pakai Google Classroom yang paling booming pada saat awal-awal pandemi. Itu pernah yang saya di tengah perkuliahan tiba-tiba memang tidak bisa dilanjutkan. Sangat amat tidak kondusif di rumah maksud saya. Jadi sudah mau ngetik, laptop sudah bola-balik mau ditutup gitu kan. Aduh ini gimana, ini kelas belum selesai. Akhirnya ya sudah, karena sudah kadang ditutup oleh
secara krucil di rumah, ya sudah WA koordinator. Mohon maaf Dek, ini tanya jawabnya nanti saya rangkum ya, saya jawab nanti malam. Ada yang perkuliahannya tuh mandek di tengah jalan selama pas pandemi karena saya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan. Itu sih cerita serunya pas pandemi kemarin. Tapi sekarang sih sudah lebih ini ya lebih kita sudah mulai beradaptasi aja sih, sudah mulai mudah lah kalau untuk sekarang belajar. Nah, ini mau cerita juga nih Pak, gimana pengalaman serunya selama kuliah online nih Pak. Nanti teman-teman juga boleh di chat itu ceritain nih gimana pengalamannya selama kuliah online, keseruannya gimana. Boleh langsung di chat aja nih, nanti saya bacain mungkin dari Pak Den dan Bu Bulan mendengarkan gimana teman-teman waktu kuliah online itu gimana. Ya, Pak Den ada cerita nggak selama kuliah online keseruannya gini Pak, perubahannya? Kuliah online itu sebenarnya seru. Artinya apa ya? Lebih enak di kita dan kalian. Nggak perlu mandi juga bisa kuliah gitu ya. Kayak kelas kapan itu anaknya pakai celana pendek, celana bola gitu ya. Atau kipli itu ya. Pakai celana pendek, cigrang lagi di depan apa itu namanya kamera gitu ya. Tapi kan ini apa membuat kita lebih sabar. Coba kalau kalian kelasnya langsung normal, nggak ada yang berani gitu ya. Waktu itu ketahuan Kifli, celananya dengkulnya kelihatan gitu ya. Atau sebelum pas masa pandemi gitu ya, awal-awal pandemi itu benar. Itu sampai saya bingung mau pindah kelas malam, itu sudah keblok semua. Ada namanya Bu Bulan, ada namanya Pak Nyoman di sana, ada namanya Bu Woro di sana. Terus saya kapan gitu ya? Itu sulit memang. Jadi lucu gitu ya. Kalau kalian menganggap bahwa mesinnya itu enggak kupuh, itu sebenarnya mesinnya itu lebih kupuh daripada siswanya. Mesinnya itu jauh lebih kupuh. Apalagi zaman sekarang dengan software yang banyak. Ada Sialto, ada Gapura, ada VLM, ada banyak. Itu nggak membuat kita jadi lebih nggak kupuh. Itu lebih kupuh lebih. Katanya Bulan. Ini Bulan itu sering protes. Gapuranya nggak bisa. Kalau saya jalan aja, Gapura saya bisa kok. Tapi nanti kupunya di tempat yang lain. Itu saat ngecek Sialto, Bulan bisa ngeprint, saya nggak bisa ngeprint. Itu kupuh lagi. Dan yang lebih kupuh itu, yang hektik itu banyak. Kalau cerita itu di grup dosen itu rame gara-gara gitu aja. Bukan gara-gara mahasiswanya masuk atau enggak. Karena sekarang Anda izin, apapun diizinkan. Gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Ada yang izinnya apa kemarin? Kakak kelas kalian itu. 40 hari neneknya. Lampu mati. Di luar rumah. Kami izinkan. Nganterin, ngangkat galon ke temennya Riko. Apa namanya? Ada kok yang izin itu. Ninggar, ada ninggar. Itu izin ngangkat galon. Ya kita maklum yang di rumah. Kalau enggak nanti kan dipendam sama orang tuanya. Kalau di kelas kan enggak mungkin izin seperti itu. Masa ya kemudian di tengah kelas Anda di luar untuk izin ngangkat galon di kosan. Kan enggak mungkin. Ya, itu Bulan lebih banyak lagi kalau Bulan. Nah, Bulan kalau kuliah hebat sekali. Itu sudah ya cukup tadi itu pengalaman di awal-awal pandemi. Kalau sekarang sih sudah lebih bisa lebih. 4:30 loh ya. Waduh, sudah habis waktunya. Terlalu asik ini Pak ngomongnya Pak. Oke. Lama-lama kamu nggak asistensi loh ya. Aduh. Itu antik udah mau ke asistensi Pak, perwakilan. Selanjutnya Pak dan Bu Wulan, ini kan kami dari mahasiswa itu pengen tahu menurut dari dosen gimana sih pandangan Bapak Ibu sekalian terkait mahasiswa sekarang. Terkait mahasiswa sekarang itu gimana? Apakah ada perbedaan dengan mahasiswa dulu pada saat Pak Dede dan Bu Wulan pas kuliah? Atau bagaimana? Silahkan Bu Wulan deh. Duluan. Oke. Bedanya. Kalau bedanya nih, sebenarnya saya masih berpikir bedanya apa. Gini, kalau ngelihat kemajuan teknologi sekarang gitu ya, kan sekarang wifi di mana-mana gitu. Kalau saya ingat banget dulu masih mahasiswa,
yang punya laptop di angkatan saya itu paling cuma 1-2 anak gitu. Sisanya punya CPU. Jadi kita pas studio itu biasanya bawa CPU sak komputer itu ke ruang studio, biasanya ngangkut-ngangkut gitu. Ngangkut. Itu ngangkut-ngangkut komputer sak unit komputer itu dibawa ke sini untuk ngerjain studio waktu itu, karena kita nggak banyak yang punya laptop pada saat itu. Apalagi wifi. Ada sekarang mau ke kafe mana ada wifi gitu. Sekarang di Indomaret aja gitu ya, Alfamart ada wifi gitu ya. Kalau kami dulu wifi itu apa gitu nggak ngerti, mana ada zaman dulu, kami zamannya masih warnet gitu, apa-apa butuh cari apa tuh nyari warnet gitu biasanya kayak gitu. Nggak tahu lah Pak Denny nyari apa gitu. Oh, saya dulu masih warnet yang kita sampai nginep-nginep di warnet gitu ya, pengen lihat film tuh masih banget gitu. Dulu itu di depannya depannya Jalan Watugong tuh kan ada warnet. Iya. Ya, warnet yang cukup terkenal itu apa namanya, yang depannya Watugong sekarang udah tutup. Noyonet. Nah, itu dulu jadi tempat mahasiswa angkatan saya pada saat itu adalah nangkring sampai pagi gitu ya untuk melihat film di warnet gitu. Karena kan nggak bisa kita dengan gampangnya download itu, apalagi di kos ada wifi, mana ada zaman dulu, bayarnya juga masih berapa gitu kan ya. Jadinya kemudahan-kemudahan itu kami nggak punya dulu gitu. Jadi sekarang Anda dengan kemudahan yang sangat banyak gitu ya. Kalau saya lihat, kalau saya sih nilainya dari pas Anda bikin kegiatan kemarin gitu ya, bikin PWK Fair atau apa gitu. Saya ngelihat sudah, maksudnya ya memang karena kemudahan teknologi, banyak informasi, jadi banyak referensi gitu kan. Akhirnya Anda membuat kegiatan yang sangat kreatif walaupun dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi anak-anak sekarang mahasiswa pastinya harusnya jadi lebih kreatif karena banyak referensi yang bisa Anda dapatkan dengan mudah. Beda ketika kami dulu, kita harus berjuang banget untuk mendapatkan apalagi e-book atau apa gitu dari materinya dosen ya, cuma itu yang bisa. Itu pun print out dulu kami dapatkan. Mana ada dapat file gitu ya. Dulu tuh print out dan balison itu adalah tujuan fotokopi setiap angkatan. Dulu balison tuh terkenal, dulu kan sampingnya Rizky ya, sekarang sudah agak bergeser. Itu sudah sampai orang di balison tuh udah ngerti tuh, angkatan ini print materi ini, pertemuan itu sampai ada catatannya gitu. Kita tinggal nunggu aja, koordinator langsung bilang, biasanya koordinator, oke, materi Pak ini sudah ditaruh di balison, silahkan copy. Biasanya kayak gitu. Nggak ada copy materi, apalagi e-book gitu ya. Di mana kami harus download pada saat itu. Ya, tapi akhirnya itu yang membuat kami belajar, berjuang gimana pun caranya untuk bisa dapat ilmu yang baru. Jadi harusnya dengan kemudahan yang didapatkan sekarang, Anda bisa jadi lebih kreatif. Itu yang saya lihat sih agak berbeda dari saya dulu. Terus satu lagi yang saya titeni banget ya adalah dulu itu ya sama Pak Denny pernah cerita itu kan nggak ada WA dulu ya, jadi kalau mau asistensi ke dosen tuh udah takut-takut nih kirim SMS, telepon aja nggak berani ya SMS aja takut-takut, apalagi telepon gitu nggak berani kami. Jadi kalau sudah dosennya itu datang gitu, Pak mau asistensi besok itu nggak bilang jam, pokoknya besok, mau jam 5 mau jam 7, pokoknya nunggu, dan kita nggak tahu dosennya itu datang kapan gitu. Kalau sekarang kan mudah gitu, Anda kadang kami belum sampai di kampus tuh biasanya ditanyain, Bu, hari ini jadi asistensi jam berapa gitu kan. Aduh, saya ini mesti perjalanan gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang berubah dari sisi komunikasi gitu ya. Memang mudah sih sekarang Anda berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen lebih luas ya. Lebih luas itu artinya lewat WA boleh gitu, lewat email boleh gitu. Jadi lebih luas, tapi harus hati-hati, jangan kebablasan. Kebablasan tuh harus ada masih aturan-aturan komunikasi yang masih kita jaga ya, antara Anda dengan dosen, ada dengan tenaga pengajar, ada kan ya, paling enggak tetaplah aturan itu. Sampai sekarang pun saya masih ingat aturan untuk menghormati orang yang lebih tua, umurnya lebih senior dari kita. Kayak Pak Denny saya hormati sekali gitu, kalau pas WA gitu saya pakai kata G gitu, sampun Pak gitu, biasanya begitu gitu kan. Jadi ada etika komunikasi yang tetap harus kami jaga walaupun kami sekarang satu profesi, apalagi Anda gitu dengan dosennya, walaupun dosen tersebut luas, tapi kita tetap harus menjaga, sampai kapanpun kita harus tetap menjaga itu gitu. Santun dalam berkomunikasi. Itu sih yang saya lihat ada sedikit berubah ketika saya dulu masih mahasiswa dan melihat mahasiswa pada saat ini. Itu gambarannya, Reza. Kalau dari Pak Denny gimana Pak? Iya. Menurut Pak Denny tanggapan mahasiswa saya itu gimana dari sudut pandang Pak Denny? Nah, penekanannya sama dengan Bu Wulan gitu ya. Artinya meskipun kita
dekat gitu ya. Tapi memang harus ada koridor-koridor yang masih harus dihormati antara satu dengan yang lain gitu ya. Karena kalau dulu itu benar, kalau mau WA dosen itu berdoanya 10 kali, kemudian WA-nya 1 kali. Itu pun kadang dibales atau enggak gitu ya. Dulu nggak ada protes, mau asistensi jam berapapun ya sudah manut. Kalau sekarang, kalau nggak ada orangnya, sudah datang, sudah janjian, sudah jamnya, malah kayak kita kayak rentenir gitu ya. Kayak diuber-uber rentenir. Pak, saya sudah jam segini menunggu. Kok jadi saya yang kemudian bersalah? Gitu ya. Kadang gitu. Artinya bahwa kehandalan sama. Kalau anak PWK sih, saya kira semuanya pada dasarnya itu handal. Gitu ya. Handal, bagus, ulet. Tapi memang tingkat keuletan, tingkat kehandalan itu sudah dibentuk proses. Sekarang itu mudah, apapun itu mudah, gitu ya. Dulu memang sulit, zaman dulu, kemudian zaman saya kuliah, bulan kuliah, atau setelah itu dan setelah sekarang ini memang ada perbedaan. Namun yang tidak boleh hilang dari mahasiswa itu adalah bagaimana kita juga harus bisa memahami kondisi orang lain. Itu penting. Deh, memahami kondisi ego itu juga harus ditekan. Kapan hari itu ada anak kemudian kakak kelas sekalian bilang, Pak, saya kapan ini bisa lulus? Kalau Bapak nggak bisa asistensi dengan saya, gitu ya, atau saya nggak bisa mengasistensikan beliau atau si anak ini juga dia merasa bahwa waktu saya ini banyak terbuang, gitu ya. Tapi yang dilihat adalah di posisi sayanya, itu nggak hanya dia yang kemudian harus dibimbing. Ada sekian banyak orang yang sama yang menunggu. Tapi kan nggak tahu posisinya. Berapa orang yang menunggu. Ya kalau normal kelihatan, oh mbak ini nunggu, mbak ini nunggu, mbak ini nunggu, maka antri. Kalau posisi sekarang kan nggak ada yang tahu. Siapa yang lebih dulu ngirim, siapa yang sudah ngirim, siapa yang belum ngirim. Nggak ada yang tahu. Jadi posisinya sekarang ini di masa pandemi ini, ego itu jadi semakin kecil. Saya kapan sih bisa diasistensi sama bapak? Saya kapan sih bisa diasistensi sama ibu gitu ya? Saya sudah nunggu lama. Loh, saya bilang kembali di awal, tangan kami itu dua, otak kami satu, mata kami dua. Kecuali kami bisa mengkloningkan diri, itu bisa. Tapi kalau enggak, ya harus bisa menghormati satu sama lain. Ya, dan semua waktu kemudian digunakan untuk membaca itu sulit. Anda saja disuruh membaca sulit. Apalagi kami yang membaca tulisan Anda itu jauh lebih sulit dan harus bisa memahami. Nah, itu butuh proses dan butuh waktu. Dan tidak bisa seharian. Kalau seharian kami melakukan itu ya apa? Stres kami nanti ke psikolog bolak-balik. Intinya memang di masa pandemi ini kami juga meminta Anda harus bisa lebih sabar, lebih kreatif, dan lebih bisa berpikir dengan apa ya? Ngomongnya lebih kuat dan handal gitu lah ya. Jadi yang nggak ada di sekarang itu juga adalah tenggang rasa. Saya lihatnya seperti itu. Mungkin karena zaman saya seangkatan 50, zaman bulan berapa ya? 60 ya? 80 kan. 80, 80 sekarang 160, 170 antar teman itu bisa enggak apa namanya? Bukan enggak kenal apa lo, malah enggak tahu bahwa dia itu teman saya seangkatan. Enggak tahu bahwa dia itu juga perlu kita bantu atau perlu kita dorong atau apa gitu ya. Tenggang rasa antar teman juga perlu. Gitu ya. Kalian ini dengan semakin banyak orang maka Anda juga harus bisa membuat angkatan Anda itu juga lebih nyaman, asik dan apa ya, saling menguatkan satu sama lain gitu. Egonya juga akan semakin besar iya. Tapi saling mengingatkan, saling juga penting bagi anak PWK. Itu sih. Ini saya pelankan biar waktunya sudah habis.
Oke, jadi pasti dari waktunya sudah memang benar-benar kata Pak Denny nih, waktunya udah bener udah habis. Jadi eh, untuk mengakhiri nih, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini ngopi KBM-nya, boleh ada dari Pak Denny atau Bu Wulan, atau boleh dua-duanya saja memberikan closing statement, pesan-pesan untuk kami semua mahasiswa di PWKUB untuk menghadapi perkuliahan ini sampai selesai atau sampai ke depannya itu gimana, Pak? Closing statement, pesan-pesan untuk kami mahasiswa dari Pak Denny atau Bu Wulan, boleh deh dua-duanya. Pak Denny. Apa kalau ya? nunjuk cepet gitu ya. Apa ya? Buat Anda semua tetap kuat, sehat, dan tetap semangat menjalani masa-masa yang sulit seperti ini, gitu ya. Karena saya menganggap bahwa pandemi ini selain ada kesulitan, juga banyak kemudahan. Jadi jangan menganggap bahwa semuanya ini menjadi sulit karena pandemi. Jangan menyalahkan keadaan. Karena dengan keadaan yang seperti ini kita masih bisa berusaha dengan baik. Masih banyak orang di luar sana yang kemudian jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Itu saja. Oh, dari Bulan gimana, Bu? Pesan-pesannya untuk kami nih, mahasiswa. Oke, saya mungkin tidak tentang pandemi tadi Pak Denny sudah ya. Jadi untuk Anda nanti nih ke depannya, ini kan saya lihat juga banyak angkatan 2017 yang sudah melulus gitu kan ya, sudah sebentar lagi menghadapi dunia kerja gitu. Nanti kalau misalkan nih sudah bekerja atau mungkin bisa diterapkan di studio gitu. Ada dua pesan sih yang bisa saya sampaikan. Pertama itu lakukan sesuatu itu dengan yang dengan memang seoptimal yang Anda bisa gitu. Jangan melihat karena ini bukan job desk saya atau apa gitu. Akhirnya Anda tidak membantu teman Anda gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau itu kelompok Anda ya gimana caranya Anda harus membantu gitu. Itu kalau dari sisi studio. Kalau dari pekerjaan nanti pun Anda juga akan merasakan gitu seperti kami dari profesi kami gitu. Jadi kami pun harus saling membantu dalam event apapun gitu, selama itu memang berkaitan dengan kemajuan jurusan dan universitas gitu. Itu yang pertama. Nanti ketika Anda bekerja kemudian Anda berada di posisi yang misalkan naik jabatan atau apa, itu adalah hadiah dari apa yang sudah Anda lakukan gitu. Itu hadiahnya. Jadi kalau kerja itu jangan saya langsung jadi bos tuh jangan, tapi jalani dulu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Hadiahnya ya nanti posisi-posisi tertentu karena dilihat dari kinerja Anda. Kedua, jadikan dimanapun Anda bekerja nanti ya, baik itu Anda jadi dosen atau di konsultan, jadikanlah tempat bekerja Anda itu rumah kedua Anda gitu. Rumah kedua artinya hampir setengah hari Anda akan bertemu dengan orang itu gitu. Jadi jadikan, kalau namanya jadikan rumah berarti orang yang ada di rumah itu adalah keluarga Anda. Jadi tidak semata-mata kerja itu adalah mencari penghasilan. Jatuhnya akan seperti itu gitu. Tidak semata-mata saya ke kampus, saya jadi dosen akan mencari penghasilan. Tidak hanya itu, tapi lebih dari itu karena saya membangun keluarga di sini. Jadi akan banyak hal hal baik yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita tanpa pamrih ya, karena kita sedang membangun keluarga. Itu sih dari saya, Reza, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Denny dan Bu Wulan udah pastinya memberikan cerita-cerita inspiratif. Waduh, sama kita seru selama menjadi dosen dan juga selama menjadi mahasiswa, khususnya di PWKUB. Tentunya banyak pelajaran tentang yang bisa kita ambil nih dari kegiatan hari ini. Yaitu kita harus bisa beradaptasi, kita harus lebih sabar ke depannya dan sebagainya. Jadi teman-teman pasti udah menyerap nih banyak-banyak ilmu dari Bu Wulan dan Pak Denny. Jadi untuk kegiatan hari ini saya selesaiin dulu. Terima kasih kepada Pak Denny dan juga Bu Wulan yang udah menyempatkan hadir nih di kegiatan Ngopi KBM edisi ketiga. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau saran, mau tema apa sih Ngopi KBM selanjutnya? Boleh, nanti kan ini di-post di YouTube nih. Teman-teman boleh silahkan komen di sana. Apa aja tema akan dibahas untuk kegiatan selanjutnya. Nanti bisa nih dari panitia, bisa milih tema-tema yang menarik untuk dibahas. Dan teman-teman juga pasti tertarik untuk mengikutinya. Jadi, jangan lupa untuk menonton dan untuk menyaksikan dan terus mengikuti Ngopi KBM edisi selanjutnya, episode selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat ke depannya. Stay healthy. Dadah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Kita tunggu di PWK ya.
Iya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Ulan. Terima kasih, Pak Denny. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi yang telah menonton video Ngopi KBM episode ketiga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di video Ngopi KBM episode selanjutnya. Bagi yang mau memberi saran terkait topik pembahasan pada Ngopi KBM episode selanjutnya bisa mengisi di kolom komentar video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.